Halo lagi teman-teman, kali ini aku mau share ke kalian cara membuat kue sultana dengan 1 kg tepung terigu. Pada tahap pertama, kita bikin dulu isian dari kue sultana. Di sini ada kismis, kemudian prunes dan susu cair. Kita rendam prunes dan kismisnya ini selama kurang lebih 1 jam sampai teksturnya itu lebih lembut. Setelah kurang lebih 1 jam kita rendam, sekarang kita haluskan dulu. Proses ini membantu banget karena nantinya akan mempermudah kita mengoleskan isian pada adonan. Setelah dimix, jangan lupa kita bersihkan sisa adonan, kemudian kita sisihkan dulu. Sekarang kita lanjut ke bahan dasar kue sultana. Di sini aku pakai butter Wisman. Kemudian aku campur dengan margarin mereknya Blue Band. Kemudian kita siapkan tepung maizena dan susu bubuk merek apa aja juga bisa. Selanjutnya siapkan tepung protein rendah. Aku pakai yang mereknya Kunci Biru. Nah, jadi kalau kalian bingung yang gimana, ini aku tunjukin ya yang merek seperti ini. Bahan selanjutnya di sini ada gula halus, merek apa aja juga bisa. Nah, kemudian di sini ada vanila ekstrak. Kalau kalian nggak punya vanila ekstrak, kalian bisa pakai vanili bubuk. Bahan selanjutnya 6 kuning telur ditambah dengan 3 kuning telur untuk bahan olesan. Lanjut ke tahap pembuatan. Di sini kita masukin dulu margarin dan butter ke dalam wadah. Next, masukin gula halus, tapi untuk tahap ini jangan lupa diayak. Sebelum mix adonan, kita aduk dulu secara perlahan menggunakan spatula untuk mengurangi banyaknya gula halus yang berterbangan. Kalau udah, sekarang kita mix sampai tercampur rata, nggak usah lama-lama. Kemudian kita masukin kuning telur, mix sampai semua bahan tercampur rata, baru kita masukin susu bubuk dan tepung maizena. Tahap selanjutnya kita mix lagi sampai semua adonannya tercampur rata, kemudian kita tambahkan vanila ekstrak. Nah, karena aku berencana tidak akan mengolah satu resep ini di hari yang sama, jadi sebelum aku campur dengan tepung protein rendah, aku bagi dulu adonan ini jadi 2 sama rata. Nah, adonan yang belum diolah aku simpan di kulkas menggunakan wrapping paper maksimal 2 hari. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Adonan sisa yang udah kita bagi, sekarang kita campur dengan tepung protein rendah. Kita masukinnya secara bertahap, aku bagi dalam 3 tahap. Sekarang karena adonannya udah terasa lebih berat, jadi aku mengaduknya menggunakan tangan. Setelah tercampur rata, sekarang kita pastikan dulu tekstur adonannya itu sudah sesuai. Kalau udah, sekarang kita bagi lagi adonan jadi 2 sama rata seperti ini. Satu adonan untuk bagian atas kue dan satunya lagi untuk bagian bawah kue. Sekarang kita buat lapisan bawah kue, kita tekan-tekan dulu secara perlahan seperti ini, kemudian kita mulai gilas. Jangan lupa dialesin dulu dengan plastik agar tidak lengket. Kalau udah selesai, sekarang kita mulai rapikan pinggiran adonan seperti ini, kemudian kita simpan di freezer kurang lebih 1 jam. Sekarang kita lanjut cetak adonan untuk lapisan atas kue. Nah, ini caranya sama, kita tekan-tekan perlahan dulu menggunakan plastik seperti ini, kemudian kita ratakan sampai ke ujung-ujung dari tiap sisi wadah. Kalau udah selesai dirapikan, sekarang kita simpan di freezer kurang lebih 1 jam. Nah, sekarang kita keluarkan adonan yang tadi yang udah kita simpan, kemudian kita olesi dengan isian yang telah kita buat. Sekarang kita tutup bagian atasnya dengan adonan kedua yang udah kita simpan di freezer.
Tahap selanjutnya kita rapikan, kemudian kita padatkan dulu adonan yang kedua ini agar lebih merekat. Setelah adonannya rapi, sekarang sebelum kita panggang, kita potong-potong dulu persegi panjang. Aku nggak punya mistar, jadi aku kira-kira aja panjang dan lebarnya. Sekarang kita bikin motif lubang. Jangan lupa saat mencetak, garpunya itu ditaburi dengan tepung agar tidak lengket. Selanjutnya adonan kue kita panggang selama 10 menit menggunakan panas bawah. Kemudian kita keluarkan, kita olesi dulu dengan campuran kuning telur dan minyak sayur. Olesinnya secara perlahan saja ya teman-teman. Nah kalau udah, kita mulai panggang lagi selama 15 menit menggunakan panas atas bawah. Kemudian kita pindah menggunakan panas atas biar lebih golden brown. Nah ini udah jadi teman-teman. Kita biarkan dulu sampai anget, baru kita mulai potong untuk memastikan tidak ada adonan yang masih menempel. Nah, sekarang kuenya udah jadi ya teman-teman. Kita coba dulu. Dari tampilannya ini oke banget ya menurut aku karena tebal dari lapisan atas dan bawahnya itu udah sesuai, udah sama. Nah, ini dia adonan yang udah aku simpan di kulkas dan mau aku olah di hari yang berbeda. Nah, ini aku netralisir dulu biar suhunya itu netral baru bisa kita campur dengan tepung. Nah, jadi menurut aku hasil dari pengolahan yang pertama dan kedua kuenya tuh sama-sama enak ya teman-teman. Jadi kalian gak perlu khawatir. Oke, kalau gitu sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.